tahun depannya lagi di bulan yang sama, sampai tadinya bulan sabit hingga purnama hingga ke sabit lagi, maka nenek ini akan menghilang. Jadi nenek ini selalu berusaha mencari ya. Nenek ini nggak sadar teman-teman kalau dia itu sudah meninggal. Ini ternyata anak itu diculik tapi oleh orang tuanya sendiri, orang tua yang wanita. Jadi oleh istri dari anaknya nenek ini dicuri lewat tangan pamannya. Jadi kayak diajak, ayo kamu ikut saya itu. Nah ketika itu diajaklah ke kota lain, kota besar ya, dan diisukan hilang di situ. Makanya nenek ini tuh kayak, kan otomatis anaknya itu marah kehilangan anak kesayangannya. Nah jadi nenek ini pun merasa bersalah. Jadi nenek ini diusir oleh anaknya sendiri. Kamu pergi dari sini, cariin anak saya sampai ketemu. Nah nenek ini pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya berada di tempat yang perkebunan ini tuh kebanyakan mayoritas diisi oleh terong ya teman-teman. Nah ini ke perkebunan ini kalau ditanamin terong suburnya masya Allah luar biasa. Tetapi jika ditanamin selain terong ya buahnya ya kayak gini lah teman-teman ya, kecil-kecil nggak bagus gitu. Ini saya nggak tahu ada apa, tapi ini ya teman-teman, akhir-akhir ini ada seorang nenek yang bolak-balik di tempat ini. Nah ada yang bilang saya melihat nenek-nenek itu malah sampai malam di sini. Ada yang bilang hanya sekitar jam 12 saja. Jadi nenek-nenek ini memang menunjukkan diri kepada siapapun, bukan hanya orang tertentu saja. Makanya dari itu tentunya saya bisa melihatnya kalau memang itu nenek-nenek nyata. Bahkan jika goib pun harus kita lihat kalau memang masih ada di sini gitu teman-teman. Dan ini nenek-nenek itu selalu membawa sebuah tongkat. Saya nggak tahu tongkatnya itu apa. Dan ini suatu misteri yang perlu dipecahkan. Jadi di tempat ini tuh kayak terong itu nggak berguna teman-teman ya. Kadang malah justru ketika nggak ditanamin yang baru tetap berbuah gitu teman-teman. Makanya kayak di sini tuh terong kayak sudah pokok di tempat ini gitu. Oke teman-teman, ayo kesini ya teman-teman ya. Oke, nih ya teman-teman ya. Nih contoh. Ini pohon jinisri, tanamannya selain terong ya. Tetapi pohon ini tuh selama ditanam ini sudah katanya itu sudah berusia 11 tahun, tetapi belum pernah berbuah satupun ya. Jangankan berbuah, berbunga pun belum pernah. Ini sudah 11 tahun teman-teman ya, 11 tahun. Apakah ini ada kaitannya dengan misteri yang ada di sini? Saya sih nggak tahu ya teman-teman. Yang mudah-mudahan sih ini ya. Oke, untuk ini sepertinya mungkin faktor pupuknya juga mungkin nggak cocok di tempat ini, ataupun tanahnya ini memang hanya cocoknya di ini ya. Kita positif aja dahulu ya teman-teman ya, jangan terlalu suuson ya. Dan ini ya teman-teman ya, ini baru saja dipanen ya terongnya. Lihat ini putusannya, ini putus, baru saja dipanen ya. Ini yang baru tumbuh ya. Ini seperti ini teman-teman, banyak sekali ya. Ya bahkan sampai ini rubuh ya teman-teman. Katanya itu yang kayak gini udah tinggi-tinggi gini, ini sudah sangat lama teman-teman ya. Bahkan bisa bertahun-tahun ya. Ini daunnya saja sampai kayak gini, kayak penuh ular, tapi masih bisa ini. Ini yang menjadi aneh itu seperti ini teman-teman. Oke, kita kesini lagi. Ini mayoritas terong semuanya ya. Nah ini di sini teman-teman pohon cabai. Lihat daunnya pun sangat jelek ya. Daunnya sangat jelek, mengkeriting. Buahnya
nggak ada. Ada hanya beberapa mungkin. Ya, ini contohnya seperti ini teman-teman. Ditanamin cabai udah berkali-kali, tapi ada yang ini dari institusi perguruan tinggi itu ingin membuktikan mereka menanam sesuatu ya. Ini mungkin dari institusi pendidikan perguruan tinggi nih yang mencoba menanam selain tanaman terong, tapi alhasil daunnya itu kayak mengkeriting ataukah memang ini karena faktor alam di sini cocoknya memang buat terong atau bagaimana, tapi secara logika sih nggak masuk akal ya. Tapi kalau terong-terong yang di sini padahal ini kan sudah sangat tinggi ya teman-teman ya. Kalau secara logika ini sudah nggak berbuah, tinggal ditebang. Tapi secara tempat ini aneh, ini masih berbunga teman-teman, masih ada bunganya ya, masih bisa berbuah. Padahal tingginya udah kayak gini. Ini kalau secara ini nggak akan pernah berbuah harusnya. Secara teori paling nggak terong itu kalau sudah terlalu tinggi nanti akan buahnya itu akan ya minim mungkin. Assalamualaikum. Apakah nenek ada di sini? Saya mencarimu, Nek. Nenek. Nenek. Oke, teman-teman nih, kita kesini dulu, teman-teman. Bisa dilihat. Ini pohon gandul, ya. Pohon pepaya pun gagal. Gagal di sini. Ini terlalu kurus dan nggak berbuah. Ya, itu juga belakang terlalu kurus ini. Harusnya itu kalau sebelum berbuah itu ininya lebat sekali, teman-teman. Mekar, lebat, daunnya itu banyak. Nggak seperti ini. Padahal ini di sini hujan sering, teman-teman ya. Hampir tiap hari itu memang ada hujannya. Seperti itu. Assalamualaikum, Mas kameramen. Nenek itu ada di depan kita. Assalamualaikum. Apa, Nek? Cucu? Di mana? Di sini nggak ada, Nek. Makanan, teman-teman ya, kayak ini minuman, nggak tahu ini minuman apa ya. Ini makanan, katanya ini buat cucunya, tapi di sini nggak mungkin ada cucunya. Tapi yang saya lihat itu nenek ini sudah meninggal, teman-teman. Yang saya pikirkan dia itu kayak kebingungan. Ini bukan punya saya, jadi akan saya kembalikan. Nek, apa yang nenek cari nggak ada di sini. Astagfirullahaladzim. Mendengar sesuatu? Siapa itu, Nek? Oh, itu suara hewan. Oh. Nenek bisa ceritakan sebenarnya apa yang terjadi kok nenek masih mencari cucunya? Oh. Ada kaitannya nenek dengan perkebunan terong yang ada di sini? Oh, memang sejak zaman nenek perkebunan ini memang hanya bisa ditanamin terong. Untuk apa? Oh, sebelum nenek juga terong juga.
Kenapa, Nek? Benarkah? Oh, jadi teman-teman, ini tuh tadinya itu adalah tanahnya nenek ini, ya. Tapi sekarang saya nggak tahu ini punya siapa lagi, ya saya nggak tahu. Dan perkebunan ini sejak nenek ini memang hanya bisa ditanamin terong, nggak bisa ditanamin hal yang lainnya. Jika ditanamin memang bisa tumbuh, tapi nggak akan berbuah. Kayak bisa dilihat ini juga cabai, nggak ada buahnya. Ini juga cabai, nggak ada buahnya. Seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau terong masih tetap bisa berbuah. Padahal sudah tinggi ini baru saja dipetik ya. Ini ada bunganya lagi nih. Ini akan berbuah lagi dan ini ada nih terongnya nih. Ya kan? Ini juga sedang berbunga. Jadi nggak akan pernah habis di sini. Ya. Oh. Nenek nggak tahu. Jadi waktu itu nenek ini membawa cucunya, satu cucunya yang laki-laki. Nenek itu ini ya teman-teman ya, memetik ya setiap hari dan bersama cucunya mengambil kayak gini. Nah, ketika jam menjelang jam 12 nenek ini pergi, cucunya bilang, "Cuk, kamu sini aja ya." Nenek itu akan membeli makanan buat makan siang. Akhirnya nenek ini jalan ya. Lalu ketika kembali cucunya sudah nggak ada, nggak tahu kemana. Nenek ini sampai sekarang pun masih mencari cucunya tersebut ya. Dan ketika pulang nenek ini dimarahi habis-habisan oleh anaknya karena cucunya itu anak dari ini, cucunya nenek ini nggak bisa dijaga dengan baik. Akhirnya nenek ini kayak diusir, disuruh mencari hingga dia meninggal. Sampai saat ini dia masih mencari di tempat ini. Ya teman-teman ya, ini mencari. Kenapa kok akhir-akhir ini muncul? Karena ini kejadiannya persis di bulan ya yang sama. Jadi setiap tahun akan terulang ya di bulan yang sama. Seperti itu teman-teman. Jadi siklusnya itu nenek ini akan terus berada di sini di bulan yang sama sampai bulan itu menghilang. Maka nenek ini akan pergi dari sini dan tahun depannya lagi di bulan yang sama sampai tadinya bulan sabit hingga purnama hingga kesabit lagi, maka nenek ini akan menghilang. Jadi nenek ini selalu berusaha cari ya. Nenek ini nggak sadar teman-teman kalau dia itu sudah meninggal. Memang sebagian besar itu ada yang nggak sadar, ada yang nggak tahu kalau dirinya sudah meninggal, padahal ya kayak berkeliling kayak gini teman-teman. Apa kesukaan cucu nenek? Oh, mainan di tanah ini. Oke. Astagfirullahaladzim.
Jadi ini nenek saya beritahu, tapi nenek, saya mohon maaf ya nek ya, kalau ini akan menyakiti hati nenek. Jadi teman-teman ya, nenek ini sebenarnya sangat sayang kepada cucunya, tapi dari sang istri ya, istrinya dari anaknya nenek ini, anak nenek ini kan punya anak laki-laki dan dia tinggal satu rumah. Ini ternyata anak itu diculik tapi oleh orang tuanya sendiri, orang tua yang wanita. Jadi oleh istri dari anaknya nenek ini dicuri lewat tangan pamannya. Jadi kayak diajak, ayo kamu ikut saya itu. Nah ketika itu diajaklah ke kota lain, kota besar ya, dan diisukan hilang di situ. Makanya nenek ini tuh kayak, kan otomatis anaknya itu marah kehilangan anak kesayangannya. Nah jadi nenek ini pun merasa bersalah. Jadi nenek ini diusir oleh anaknya sendiri, kamu pergi dari sini, cari anak saya sampai ketemu. Nah nenek ini pergi mencari anaknya hingga dia meninggal, hilang entah di mana, gak ada yang tahu. Sampai nenek ini gak sadar kalau dirinya sudah meninggal teman-teman. Tetapi anak itu ketika beberapa bulan dia kembali dan dia bilang kepada ayahnya kalau saya itu diajak ke kota besar ya, nggak saya sebutkan kotanya, dan di situ malah diajak main ini itu. Tapi ketika pulang ayahnya itu mengetahuinya, dia menyesal sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya karena telah mengusir ibunya sendiri ya. Dia menyesal, tapi dia justru mencari neneknya ataupun mencari ibunya itu nggak pernah ketemu hingga sekarang. Dan tanah ini saya nggak tahu masih milik dari anaknya ataupun sudah dijual, saya juga nggak tahu. Nenek ini pun nggak tahu. Astagfirullah. Nek, ini saya yang bawa ya. Saya akan antarkan ke cucu nenek. Jadi nenek, tugas nenek mengantarkan ini sudah selesai ya. Ini biar saya mengantarkan. Iya, yang penting nenek tenang. Nenek gak usah mencari cucu nenek lagi ya. Nenek tenangkan diri nenek, karena nenek itu sudah nggak layak untuk tinggal di dunia ini. Nenek itu layaknya tinggal di tempat yang sangat indah, melebihi alam semesta ini ya nek. Nanti ini yang akan saya bawa nek ya. Iya nek, mudah-mudahan nenek yang penting tenang di sana ya. Iya nek. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan itu pergi teman-teman. Dan ini makanan ya, mungkin ini makanan sudah sangat lama ya, tapi ini asli teman-teman ya. Asli ini. Saya nggak tahu ini udah busuk atau tidak ya. Saya nggak berani membuka, nanti takutnya nenek itu kembali lagi ke sini. Ini akan saya antar ya ke rumah dimana orang tuanya ataupun anaknya itu berada ya. Nanti ini saya serahkan, saya bicara apa ala kadarnya. Yang jelas nenek itu memang sudah tiada. Ini memang kejadian sudah sangat lama, dan ini pun nggak tahu sudah tanah siapa. Tapi untuk pemilik yang sebelumnya, insya Allah saya mengetahuinya, saya akan serahkan ini agar nenek itu bisa tenang ya. Ini adalah makanan buat sang cucu ya, cucu. Jadi ini pembelajaran buat kita ya teman-teman ya. Kalau kita punya orang tua tapi istri kita itu tidak menyukainya, kita itu tetap harus lebih mementingkan orang tua teman-teman. Meskipun istri itu segalanya, tapi selama orang tua masih hidup, anak laki-laki itu adalah milik orang tua ya. Selama istri masih menjadi
milik suaminya, maka selama itulah sang istri harus mematuhi perintah ataupun apa yang dimaui oleh sang suaminya, bukan lagi orang tuanya. Karena istri ketika menikah itu milik suami, ya. Tapi suami meskipun belum menikah sampai sudah menikah akan tetap milik orang tuanya. Seperti itu konsepnya teman-teman. Dan ini mungkin istrinya itu kayak sudah risih melihat neneknya gini terus, hingga membuat dengan cara mengusir seperti ini nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan kepada istri dari anaknya tersebut ya. Nauzubillah min dzalik. Ini memang kerap terjadi rencana yang buruk ya. Orang tua yang ditelantarkan ini sangat menyakitkan menurut saya, karena semuanya itu akan menjadi tua. Bayangkan ya, jika kalian ya yang berpikir untuk mengusir orang tua, coba kalian dibayangkan kalian ketika sudah tua diusir sama anak kalian sendiri, bagaimana? Sakit sekali teman-teman, sakit luar biasa. Maka sayangi orang tua kalian. Jika kalian masih punya orang tua ya, rawatlah sebaik mungkin ya, karena semua akan tua pada waktunya ya. Untuk Mas kameramen juga masih punya orang tua lengkap, dijaga ya, disayangi orang tuanya ya. Kayak Mr. X ini udah nggak punya orang tua ya dari kecil, makanya saya merasa iri kepada kalian yang memiliki orang tua sampai tua kayak gitu. Sangat iri ya, bisa merawat, padahal Mr. X itu belum sempat merawat orang tua hingga tua. Ya mungkin ini jalan hidup masing-masing. Ya ini kok malah jadi curhat ya teman-teman. Ya mungkin sampai di sini saya Mr. X, saya akan kembali ke tempat dimana ini harus diserahkan kepada sang pemiliknya langsung agar nenek itu bisa tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas.